Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arini Daniah dengan NIM 212406048. Di sini saya ingin menjelaskan tentang AI Landscape, Machine Learning versus Traditional Approach, sama AI Project Lifecycle. Langsung saja, introduction. Di sini, kecerdasan buatan atau AI merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Dalam presentasi kali ini akan menjelaskan tentang eksplorasi lanskap AI dengan fokus pada machine learning dan pendekatan tradisional ataupun traditional approach. Saya juga akan memeriksa siklus hidup project AI atau life cycle dan berbagai tahap yang terlibat. Dan di sini saya ingin menjelaskan AI itu mengacu pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan cerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan ucapan, pengambilan keputusan, dan terjemahan bahasa. Ini juga melibatkan kombinasi machine learning seperti machine learning, sistem berbasis aturan, dan teknik lainnya. Dan saya ingin menjelaskan landscape AI tadi, yang seperti saya jelaskan tadi, landscape AI atau kecerdasan buatan ini mengacu pada seluruh ekosistem alat, teknologi, dan aplikasi yang membentuk bidang kecerdasan buatan. Landscape AI ini meliputi berbagai subbidang, termasuk pemrosesan bahasa alami seperti tadi, terjemahan bahasa, terus lagi ada visi komputer, robotika, dan pembelajaran mesin. Landscape AI landscape AI ini terus berkembang dengan terobosan dan kemajuan baru di setiap saatnya. Beberapa pemain kunci dalam landscape AI ini termasuk perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Microsoft, seperti startup dan institusi penelitian lainnya. Lanjut kita ke machine learning. Machine learning ini adalah bagian dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang dapat belajar dan membuat prediksi pada data. Ini juga melibatkan penggunaan teknik pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi, dan penguatan. Contohnya termasuk pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan analitik prediktif. Selanjutnya, ada traditional approach. Ini pendekatan tradisional atau traditional approach terhadap AI melibatkan pembuatan sistem berbasis aturan yang mengikuti serangkaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk membuat keputusan. Pendekatan ini sering digunakan dalam sistem pakar dan sistem pendukung keputusan. Pendekatan lainnya atau another approach adalah penalaran simbolik yang melibatkan pengguna logika dan penalaran untuk memecahkan masalah. Di sini saya rangkum pembelajaran mesin atau tadi mesin approach adalah subbidang AI yang melibatkan penelitian algoritma seperti yang bilang tadi untuk mempelajari pola dan prediksi dari data. Sebaliknya, traditional approach atau pendekatan tradisional dalam AI melibatkan pemrograman mesin secara manual untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pembelajaran mesin atau Pembelajaran mesin atau machine learning sering lebih fleksibel dan dapat diatur ulang daripada pendekatan tradisional. Karena dapat mempelajari dan beradaptasi dengan data baru dari waktu ke waktu. Selain itu, algoritma
Selain itu, algoritma pembelajaran mesin sering dapat mengidentifikasi pola dan wawasan yang sulit atau tidak mungkin didapat oleh manusia. Selanjutnya ada AI Project Life Cycle. Di sini dijelaskan siklus hidup proyek AI atau Project Life Cycle ini melibatkan beberapa tahap termasuk definisi masalah, pengumpulan dan persiapan data, pemilihan dan pelatihan algoritma, penerapan model, serta evaluasi dan penyempurnaan model. Setiap tahap sangat penting untuk keberhasilan proyek tersebut. Di sini saya jelaskan lagi siklus hidup project AI atau project life cycle adalah proses pengembangan dan penyebaran solusi AI. Biasanya melibatkan beberapa tahap yang seperti tadi saya bilang, ada pengumpulan dan banyak lainnya. Terus lagi, setiap tahap memerlukan perencanaan dan eksekusi yang sangat hati-hati, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk ilmuwan data, insinyur, dan pemimpin bisnis. Selama siklus hidup proyek ini atau project life cycle ini, penting untuk memantau kinerja dan melakukan iterasi pada solusi sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa ia terus memenuhi kebutuhan bisnis dan penggunanya. Beberapa tantangan umum dalam pengembangan project life cycle ini termasuk kualitas dan ketersediaan data, pemilihan dan penyesuaian algoritma, serta pertimbangan etika terkait bias dan keadilan. Saya juga ingin menambahkan contoh-contoh dari landscape tadi. Pertama, dari landscape tadi ada contohnya yaitu Natural Language Processing atau NLP. Teknologi ini digunakan untuk memahami dan memproses bahasa manusia baik lisan maupun tulisan. Contohnya kayak termasuk chatbot atau asisten virtual, penerjemah otomatis, dan analisis sentimen. Dan ada juga banyak lainnya seperti tadi saya bilang, ada robotika. Robotika ini adalah aplikasi utama dari AI yang mencakup pengembangan robot dan sistem otomatis untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya termasuk robot industri, drone, dan robot asisten pribadi. Itu contoh dari landscape AI. Dan ada lagi contoh perbandingan ini, dia ada pendeteksi spam email. Kalau misalnya untuk traditional approach ini, pendekatan tradisional ini untuk mendeteksi spam email melibatkan penempatan aturan manual yang ditetapkan oleh manusia. Misalnya memblokir email yang mengundang kata-kata tertentu atau tanda-tanda seperti uang gratis atau penawaran terbatas. Contohnya itu ya. Terus untuk machine learning, dalam pendekatan machine learning ini, algoritma dapat dilatih untuk mengenali pola di email yang dianggap spam, misalnya mengidentifikasi kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam email spam atau menentukan apakah email berasal dari sumber yang sah. Dan ada lagi pengenalan tulisan, terus ada lagi sistem rekomendasi. Kalau misalnya pengenalan tulisan pada traditional approach ini, dalam pendekatan ini pengenalan tulisan tangan memerlukan aturan yang sangat ketat dalam menentukan bentuk huruf yang benar. Ini juga melibatkan penentuan setiap karakter yang mungkin muncul dalam sebuah kata dan membandingkan dengan gambar tulisan tangan yang sebenarnya. Kalau misalnya untuk machine learning pada pengenalan tulisan tangan, dalam pendekatan ini algoritma dapat dilatih untuk mengenali pola di tulisan tangan dan menyesuaikan diri dengan tulisan tangan yang berbeda-beda.
Ini memungkinkan untuk lebih mudah mengenali tulisan tangan dalam konteks real world, seperti dalam pengenalan tanda tangan atau pengenalan tulisan tangan pada dokumen yang lebih besar. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan lagi contoh dari project life cycle ini. Contohnya itu ada problem definition, ada data collection dan preparation, ada lagi algoritma selection dan training, ada lagi model evaluation, ada lagi deployment. Terus saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu adalah problem definition. Pada project pada tim project AI harus memahami tugas bisnis, tantangan, atau masalah yang ingin dipecahkan melalui penggunaan AI. Tahap ini melibatkan pertemuan dengan pemangku kepentingan bisnis dan pengguna akhir untuk mengumpulkan persyaratan dan mengidentifikasi tantangan dan masalah yang ingin dipecahkan. Jadi, problem ini adalah mengumpulkan setiap masalah yang ada di dalam project dan kita pecahkan masing-masing gitu. Terus lagi, data collection dan preparation. Ini tugas tim proyek yang harus mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melatih model AI. Ini dapat melibatkan sumber data internal maupun eksternal. Data harus disiapkan dan diatur dengan benar untuk memastikan kualitas dan konsistennya. Jadi, di sini kita ingin mengumpulkan data yang kualitasnya benar dan valid dan 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 untuk maaf, saya ulangi lagi. Dalam data collection and preparation ini disingkat saja seperti kita mengumpulkan data, lalu kita menyiapkan dan mengatur bahwa data itu sudah berkualitas dan valid dan konsisten. Lalu untuk algoritma selection dan training, tim proyek ini harus memilih algoritma yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada dan melatihnya dengan data yang dikumpulkan. Ini juga melibatkan eksperimen dengan berbagai algoritma, optimasi parameter, dan validasi model untuk memastikan akurasi dan kinerja yang baik. Dan ada juga model evaluation. Di sini tim proyek harus mengevaluasi performanya. Ini juga melibatkan menguji model pada data uji dan mengevaluasi metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Jika model tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka tahap training ulang harus dijalankan kembali. Kesimpulannya, AI adalah bidang yang berkembang pesat dengan berbagai aplikasi. Pembelajaran mesin dan pendekatan tradisional masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Dan pilihannya bergantung pada masalah yang dihadapi. Project Life Cycle adalah pendekatan struktur untuk mengembangkan solusi AI yang dapat memberikan nilai bisnis nyata. Itu adalah kesimpulan dari yang saya jelasin tadi. Sekian dari yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang jelas, lalu ada kata-kata yang gugup, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.